Oke, setelah tadi kita sudah membahas dengan menggunakan konsep for loop, nah sekarang kita akan menggunakan konsep Willow. Nah, langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Nah, yang pertama saya akan menginput pada baris pertama itu sama dengan versi for tadi ya teman-teman, yaitu n sama dengan integer input masukkan angka. Nah, fungsi input di sini tuh eh, berfungsi untuk mengembalikan teks, sedangkan fungsi integer itu berfungsi untuk mengubah teks menjadi angka bulat. Jadi ketika pengguna itu memasukkan nilai bukan angka, maka program itu akan error. Nah, oke, selanjutnya total sama dengan 0. Lalu i sama dengan 1. Nah, total di sini tuh berfungsi untuk menampung jumlah semua angka yang sudah diproses. Nah, sedangkan fungsi i itu berfungsi untuk sebagai counter atau perhitungan awal. Nah, karena will itu tidak otomatis menyediakan counter seperti for. Nah, makanya kita harus menetapkannya itu sendiri. Nah, kita mulai dari angka 1 karena deret itu dimulai dari angka 1. Ini. Oke, next. Print. Nah, ini fungsi ini tuh sama ya. Ini untuk agar outputnya itu rapi dan jelas. Okay, next. Kita akan masuk ke bagian below. New i lebih kecil sama dengan n. Nah, artinya itu masih kurang atau sama dengan n. Nah, perintah di dalam itu akan terus berjalan. Itu selama i itu masih kurang atau sama dengan n ya. Oke, next. Jadi di loop itu ada 3 hal yang akan kita lakukan ya, beda dengan tadi di for. Kalau di for itu kan ada 2, nah, sedangkan kalau di will itu ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama print i n. Nah, pada baris ini itu berfungsi untuk mencetak angkanya. Lalu next total sama dengan i. Nah, pada baris ini itu berfungsi untuk menambahkan nilai i ke total. Oke, next selanjutnya i plus 1. Nah, pada baris ini itu berfungsi untuk menaikkan nilai i itu agar loop. Nah, bisa bergerak ke angka berikutnya. Oke, next. Print plus
sini tuh, nah, ini tuh nggak ada. Nah, fungsi enggak, eh, tanda slash n di depan itu berfungsi untuk agar membuat baris baru supaya tampilnya itu lebih rapi. Oke, next. Print. Bilangan. Genap. Nah, tanpa reset, I itu sudah bernilai n plus 1 setelah loop sebelumnya, sehingga loop itu genap dan tidak akan berjalan. Baik, sorry, ini sama dengan 1. Nah, lalu next will I lebih kecil sama dengan n. Nah, struktur will sebelumnya itu artinya perintah di dalam will akan dieksekusi berulang selama kondisi I itu lebih kecil sama dengan n, maka bernilai true. Okay, next. If dua dengan 0, print I n. Nah, pada baris ini itu berfungsi untuk mengecek apakah I itu genap. Nah, saya itu bisa bagi 2 sama dengan 0. Nah, jika iya akan dicetak I. Oke, next. I plus sama dengan 1. Oke, nah inilah program dari menggunakan konsep willow. Oke, langsung saja kita coba run. Nah, di sini kita disuruh memasukkan angka. Oh, sorry. Di sini n ya. Sorry. Nah, kita disuruh masukkan angka n. Kita coba masukkan angka 4. Nah, deret angkanya 1, 2, 3, 4 benar. Totalnya 4 karena penjumlahan ini benar. Bilangan genapnya 2 dan 4. Oke, benar. Oke, kita coba lagi. Masukkan angka. Misalnya, sini saya akan masukkan angka n itu 7. Nah, deret angka 1, 2, 3, 4, 7 benar. Totalnya 23 benar. Bilangan genapnya 2, 4, dan 6 benar. Nah, jadi begini ya teman-teman, cara kerja dengan menggunakan konsep dulu. Nah, pokoknya itu pada intinya itu pada program yang sudah kita buat itu baik menggunakan for loop maupun loop, keduanya itu menghasilkan output yang sama ya, yaitu menampilkan deret angka, menghitung total, dan menampilkan bilangan genap. Namun cara kerja kedua loop itu memiliki perbedaan yang cukup penting. Yang pertama, for loop. Nah, for loop itu kita
for loop itu bekerja dengan jumlah perulangan yang jelas. Dengan perulangan yang jelas, ketika kita menuliskan contoh for in line 1 n plus 1. Nah, ini kalau pakai for. Nah, di Python itu langsung mengetahui bahwa loop akan berjalan dari angka 1 sampai n. Nah, dengan kata lain, batas awal, batas akhir, dan langkah perulangannya itu sudah ditentukan sejak awal. Karena itu, for loop itu sangat praktis dan lebih ringkas. Karena Python mengatur nilai i itu secara otomatis, tanpa kita harus menambahkannya itu sendiri. Nah, sedangkan while loop itu bekerja berdasarkan kondisi saat kita menulis while i lebih kecil sama dengan n. Nah, ini. Nah, Python itu tidak tahu berapa kali loop akan berjalan. Nah, Python hanya tahu bahwa loop akan terus berjalan selama kondisi tersebut itu masih benar. Nah, itulah sebabnya kita harus membuat counter secara manual i sama dengan 1. Nih. Nah, dan menaikkan nilainya itu sendiri. Ini. Ini. Nah, jika investment itu lupa, maka loop bisa berjalan terus tanpa henti atau infinite loop. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang perbedaan for loop dan while loop berdasarkan program yang sudah kita buat. Keduanya bisa menghasilkan output yang sama, tapi cara kerja dan penggunaannya itu berbeda, dan itu penting untuk kita memahami saat membuat program. Nah, mungkin videonya sampai di sini saja. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Sekurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.